Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Valdo Maldini membungkam, menghajar habis-habisan logika sesat, logika cacat, narasi liar, framing jahat, yang terus-menerus disebarkan oleh Roy Suryo untuk meracuni pikiran-pikiran masyarakat. Sehingga masyarakat semakin membenci Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Sesuai dengan isu yang selama ini mereka gembar-gemborkan, yakni ijazah palsu Pak Jokowi dan juga ijazah palsu Mas Wapres Gibran. Ya, entah seperti apa dan bagaimana besarnya imbalan yang mereka terima nantinya ketika berhasil gitu. Karena ya kalau kita lihat mereka gigih banget menyerang keluarga Pak Jokowi. Sampai-sampai semua yang bertentangan dengan mereka dianggap ternak Mulyono. Bahkan institusi negara yang tidak berpihak kepada kelompok mereka dibilang dipengaruhi oleh Jokowi. Ini kan koyol orang-orang ini, teman-teman. Nah, selain itu saya juga punya video di mana seorang seniman membocorkan intuisinya kepada kita semua. Bahwa menurut dia, dan dia sangat yakin bahwa ke depan Mas Wapres Gibran akan menjadi salah satu pemimpin hebat di Indonesia. Bahkan mungkin bisa melebihi ayahnya, yakni Bapak Jokowi. Nah, tentunya intuisi beliau ini tidak akan disukai oleh ternak banteng dan juga ternak onta. Nanti ya mereka nggak dapat apa-apa kalau Gibran jadi presiden, teman-teman. Makin puasa lagi mereka, makin nggak dapat jabatan lagi mereka, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal ternak banteng ya, kemarin ketika Pak Jokowi tidak menghadiri HUT TNI ke-80, itu banyak sekali buzzer-buzzer banteng yang mencari Pak Jokowi. Kemana nih Pak Jokowi, kok nggak hadir di HUT TNI? Padahal malamnya sempat ketemu dengan Pak Prabowo. Lah, ini ternak banteng nggak ngaca apa ya? Ketika HUT RI ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara, kok kalian nggak nyariin ketua kalian di sana? Kenapa kalian nggak nyariin ketua kalian di istana? Dia nggak datang. Sedangkan Pak Jokowi, Pak SBY hadir di sana. Hah? Ketua kalian mana? Mantan presiden itu mana? Kok nggak hadir? Kenapa di HUT TNI Anda cari-cari Jokowi? Padahal ketua kalian juga tidak hadir di situ. Kenapa cuma Jokowi? Ada apa ini? Nah, okelah teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apabila kita menggugat hal ini, berarti kita nggak percaya sama lembaga negara yang menjadi asesornya. Mereka ke KPU, Bawaslu, bahkan di Pilpres kemarin juga sengketa di MK. Kalaulah seandainya kita menganggap ini tidak benar, berarti kita menyalahkan lembaga negara, penyelenggara pemilu. Itu bukan juga. Kalau Pak Subhan tadi mengatakan ada relasi kuasa di sana. Itu kan asumsi yang digunakan oleh Pak Subhan. Tapi apakah semua KPU kalau seandainya ada sesuatu yang tidak setuju relasi kuasa, kan nggak begitu. Satu, yang kedua, mohon izin Pak Roy, Pak Subhan, bahwa kita ketawa Kak Roy, ketawa. Terlalu terbiasa bahwa dunia hari ini lebih modern. Apabila seandainya ini diokekan, bayangkan betapa banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri, itu juga mengumpul mimpinya untuk jadi pemimpin di Republik ini. Bahkan Pak Anies Baswedan PhD loh, itu pendaftaran juga pastinya di luar negeri, di US. Nah, jadi maksud saya Pak, mohon izin, Gibran juga lolos. Kalau seandainya ini kita permasalahkan, saya sih pengen aja, Bapak-bapak tunjukkan aja, ini ijazah bermasalah, kalau enggak ini bisa berujung fitnah. Karena apa Pak? Karena ini isu bergulir di masyarakat, sehingga kan masyarakat jadi menganggap ini beneran apa enggak. Faktanya lembaga negara sudah mengokekan. Jika terbukti palsu, hadirkan buktinya, bukan asumsinya, bukan dari orang yang pengen mengantarkan Gibran. Kalau orang-orangan yang kita jadikan asumsi, ya kalau orang-orang yang kita jadikan itu doang buktinya. Konyol kau. Repot negara ini kalau kita ngomong orang-orangan, itu yang pertama. Yang ketiga, mohon izin Bapak-bapak yang terhormat gitu ya. Ini kan Mas Gibran lagi fokus untuk bekerja. Dia tidak peduli soal ijazah, tapi bagaimana caranya menghadang-hadang fitnah-fitnah yang terjadi. Mas Gibran nggak fokus untuk cetak ijazah, tapi cetak lapangan kerja. Jadi dia lagi kerja. Kepanasan dia. Kepanasan kau kan. Mohon izin bahwa kalau seandainya isu ini terus kita gulirkan, saya khawatir ini hanya berujung pada fitnah. Toh pada akhirnya Tahu lagi Roy, ketawa. Dikti bekerja, KPU mengecek, Bawaslu mengecek, MK sengketa pun mengecek.
Jadi apa lagi? Kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu, kita nggak percaya sama negara. Kacau Republik kalau begini. Oke, tapi Betul. Tadi Pak Roy nanya Mas Kaisang, Z, ini Mas Kaisang Wih, foto wisudanya. Apa itu? Lulus. Wisudanya nanti cek lagi deh bosku. fotonya. Ya. Kayak Gibran foto wisudanya juga ngaco. Mas Gibran, Ya. Mas Kaisang. Foto semuanya wisuda sesuai, Gibran Pak Roy. ngaco. Iya. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum Konyol, partai konyol Golkar orangnya. saya. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Nggak selesai. Itu publik udah capek. Nggak Tadi trennya selesai. turun. Justru publik itu menanyakan kejujuran dan ketidakpercayaannya. Mas yang mau orkestrasi. Publik mana sih yang menanyakan, dah? Nggak ada. Gerombolan kau Kalau aja, Anda Roy. mau bohong, Kaisang itu yang terkenal di publik pacarannya di Singapura dengan itu Felicia, soal lain. dengan itu dengan soal Felicia. lain. lain dong. Ini Kalau kita itu yang terkenal kalau itu. makan gado-gado. Nggak masuk substansi. Makanya bahas soto Betawi. Makanya. Ada ini Mas. Makanya, Oke, di oke. Gibran Makanya. kita teliti terus Kita kembali pada ijazahnya. Mas Gibran. Ya, kita Makanya, pilih Gibran. makanya. Yang jelas Gibran ini ngakalin. Ya, Mas. ngakalin. Udah, lu Udah Indonesia sesuai tahu. aturan Mas Nyun Sewu. Nah, Udah wali kota Solo, wapres nah, sesuai itu aturan. nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU Bagaimana sekarang. jika Mas Roy yang salah? Oh ya, Di nggak penjara, apa-apa. Ayo, penjarain. tuntut saya kalau salah. Nah, kalau Ya saya begitu, kayak ijazah bapaknya. Udah, Tuntut tenang aja, buktikan. tunggu tanggal mainnya. Oke, oke, tahan dulu. Iya, penjarain aja orang ini. Ya, dia tanggal mainnya tuh mau demo pakai ibu-ibu yang pakai celana. Penjarain aja, Roy Suryo ini. Dia tuh Tahan kayak dulu. gitu. Itu yang masyarakat menilai. Bapak-bapak Kelompok sebelah tuh Tidak akan ngaco. saya lanjutkan Oh, iya. sebelum tenang. Emang Roy Suryo ini suka nyerang pribadi loh. Tadi nyinggung-nyinggung soal mantannya Kaisang lah, apalah. Ini kok orang kalau kalah debat ya kan, langsung nyerang pribadi. Emang konyol manusia satu ini loh. Nggak jelas. Terus tadi di skakmat ya kan, MK sudah selesai. Ya kan, KPU udah selesai, Bawaslu udah selesai. Dan nggak ada orang yang menyatakan bahwa ijazah Gibran bermasalah. Ya berarti otak mereka yang bermasalah, teman-teman. Menteri Keuangan, memang strategi bisnis Anda sangat menimbulkan kerugian bagi kami yang punya simpanan dan juga para konglo lain. Banyak teman saya konglo-konglo muda yang sudah punya simpanan hampir triliun dan juga pada mengeluh income-nya setengah berkurang. Namun kalau itu demi bangsa dan negara, go ahead ya, kita nothing to complain. Ya kita akan kerja lagi seperti biasa 18 jam sehari karena itu adalah hasil kerja keras kita. Pak Menteri Keuangan, Keren Bang Hotman ya. Bapak Menteri Keuangan yang ganteng dan suaranya ceplos-ceplos mencontoh gaya Hotman Paris. Iya. Mudah-mudahan strategi bisnis, strategi polisi ekonomi yang Bapak terapkan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Amin. Meskipun telah mulai menimbulkan kerugian yang besar bagi kami yang pemodal dan hasil kerja kami 18 jam sehari sekarang berkurang. Hari ini deposito saya sebesar pokoknya 53 miliar rupiah. Semula bunga depositonya 5% per tahun, oleh bank dikasih tahu hanya sekitar 2,5% per tahun. Wow, turun setengah ya. Pada saat saya perpanjang hari ini, jadi rugi saya setengah dari pendapatan saya. Bayangkan dari 53 miliar itu belum lagi ratusan miliar yang lain. Namun tetap kita mendukung kalau memang itu yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Pemakzulan Gibran, saya tidak mau melihat acuan daripada pemakzulan ini dari konten TikTok atau Aiman, enggak. Saya nggak melihat itu saya. Saya hanya bertanya dengan batin saya sendiri. Ya, pemakzulan Gibran, saya bilang itu tidak bisa. Ya. Pertama karena kita punya konstitusi dan konstitusi itu sudah berjalan. Tidak semudah itu konstitusi dirubah. Karena apa? Kok kita nggak mematuhi konstitusi? Karena ini sudah berjalan. Ibarat kue ini udah matang. Harusnya ketika kue ini kurang bagus, ya, nah kita jadikan pelajaran untuk membuat kue berikutnya. Jangan begitu. Jangan dirusak kue ini, gitu. Karena waktu ini masih berjalan. Nggak cuman kita berhenti di 5 tahun ini. Itu satu. Kedua, saya nggak melihat Gibran itu dikhawatirkan dari sisi apa Gibran.
Ya nggak ada Kalau sih, dia Pak, sebenarnya. dikatakan bodoh atau disetting gitu kan kayak pelangak pelongo begini, kalau saya bilang itu mah terlalu kasar bikinnya. Kita kan orang seni, kita tahu melihat orang. Dia ganteng, terus apa namanya dingin dia kalem gitu, tapi tajam dan bersahaja. Ya. Saya katakan itu Gibran calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin Kamu masa percaya depan. nggak percaya, buktikan nanti. Dan yang paling aktif jadi wapres itu Gibran. Tersorot kamera. Yang tersorot kamera yang bukan disetting. Dan selalu Itu cari-cari Gibran ya yang kan. paling aktif. Dari langkahnya ini saya setuju banget lah. Kok dipersoalkan usia? Saya tidak memblok pada Gibran, tapi pandangan naluri kebatinan dan naluri seni saya oke, saya ngeliat Gibran. Nggak ada yang aneh bagi Aki. Bahkan saya prediksi Gibran calon pemimpin masa depan. Nah mungkin itulah yang dikhawatirkan. Gibran adalah pemimpin masa depan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Ya mungkin maksudnya gerombolan pembenci ini ya. Karena ya kita bedah dulu teman-teman ya. Ketika Pak Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan kepada relawannya bahwa kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Coba kalian lihat. Gerombolan mana yang menolak? 01 dan 03. Yang kalah di Pilpres kemarin. Kenapa mereka takut Prabowo Gibran 2 periode? Karena mereka tidak akan dapat apa-apa. 01 Anies, sulitlah lagi untuk menang. Apalagi dari Banteng, makin sulit lagi mereka menang. Kalau Prabowo Gibran masih berpasangan. Dan ya ini sih paket komplit ya. Ya kita lihat saja sekarang teman-teman. Pak Prabowo mengurus hal-hal besar tentang kebijakan-kebijakan Republik ini. Serta geopolitik. Nah Mas Wapres Gibran ditugaskan Pak Prabowo untuk terjun ke lapangan. Mengawal program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Ini kan duit yang sangat luar biasa. Dan kalau kata orang sih paket menang lah di 2029 kalau mereka berpasangan lagi. Nah kalau mereka berpasangan lagi berarti kan Pak Prabowo 2 periode. Udah nggak bisa maju lagi di 2034. Ya Mas Gibran berpeluang besar untuk menjadi presiden. Melanjutkan legasi dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Inilah keberlanjutan teman-teman. Ya mungkin nanti syukur-syukur kalau bisa berpasangan dengan Mas AHY ya kan. Kemudian 2 periode lagi. Nah nanti AHY lagi yang menjadi presiden. Ini kan luar biasa teman-teman. Inilah yang membuat gerombolan pembenci ini kepanasan. Kelompok Purnawirawan TNI yang memakzulkan Gibran. Kelompok dari Banteng buzzer-buzzernya. Karena yang menolak statement Pak Jokowi Prabowo Gibran 2 periode itu ya gerombolan-gerombolan pembenci ini teman-teman. Barisan sakit hati yang kalah Pilpres kemarin. Sekarang kan mereka menyerang Pak Jokowi dan juga Mas Gibran dengan harapan Mas Gibran elektabilitasnya menurun, Pak Jokowi juga menurun, sehingga nanti Pak Prabowo tidak ngambil Gibran lagi sebagai wakil presiden. Nah itu strategi mereka. Dan kenapa mereka berusaha untuk menjatuhkan Mas Gibran? Ya karena mungkin mereka melihat serangan-serangan politik yang mereka layangkan selama ini kepada Pak Jokowi tidak berefek. Pak Jokowi masih dicintai masyarakat. Pak Jokowi masih didatangi masyarakat. Masih diajak bersuah foto sama masyarakat. Orang masih ngantri di rumah Pak Jokowi. Semuanya masih sama teman-teman. Makanya sekarang mereka berusaha untuk menjatuhkan Mas Wapres. Dengan harapan ya nanti di 2024, 2029 mereka bisa bermain lagi gitu. Bisa menaikkan capres mereka. Itu yang mereka inginkan. Makanya mereka kebakaran jenggot ketika mendengarkan statement Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Karena mereka nggak mau ini terjadi. Mereka kan butuh kursi kekuasaan juga teman-teman. Butuh jabatan. Jadi ya wajar-wajar aja. Dan bagaimana menurut kalian tadi? Perdebatan antara Bung Faldo Maldini dengan Roy Suryo yang sepertinya Roy Suryo mulai hilang senyumannya. Hilang ketawa-ketawa ngeselinnya gitu ya kan. Sampai-sampai nyerang pribadi Kaisang. Ini kan sangat memalukan. Katanya akademisi, katanya profesor. Tapi kok tingkah lakunya kayak orang yang nggak ini gitu ya, yang apalah gitu teman-teman, yang aneh lah pokoknya otaknya dan pikirannya.
Tapi ya coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.